Masjid Ar-Rahmah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak untuk besok pada tanggal 11 Juni 2017 atau bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4:08 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan azan maghrib jatuh pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam sholat sunnah tarawih dan witir sekaligus yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini insyaallah adalah Ustadz Ziyad At-Tamami STHI MHI. Dan kultum subuh besok insyaallah akan diisi oleh Ustadz Zahid Hadrawi Sarjana Komunikasi. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 15 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp415.000. Pengurus Masjid Ar-Rahmat mengucapkan banyak terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan kepada para jemaah yang membawa handphone, tablet, dan perangkat alat komunikasi lainnya, dimohon untuk segera mengaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah sholat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jemaah yang membawa anak, diharapkan bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi anaknya agar tidak ramai ketika suasana ibadah sedang dimulai, demi menjaga ketenangan dan kekhusyukan sholat sunnah berjamaah. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ziyad At-Tamami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, tidak terasa Ramadan telah berlalu separuhnya dan kita banyak berharap mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal saleh yang berusaha untuk kita lakukan dan telah kita lakukan, dan mudah-mudahan itu memberatkan semuanya timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita akan mengkaji sejenak tentang masalah takwa, itu masalah ketakwaan. Dan inilah yang dicanangkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan madrasah Ramadaniyah kita diharapkan nantinya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalimat ini ma'asyiral muslimin banyak sekali kita dengar, banyak sekali kita membacanya, mendapatinya. Akan tapi makna takwa itu sendiri luar biasa beratnya, ya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji sejenak bagaimana definisi takwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabat serta praktek mereka, Dari Nabi SAW bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah menyatakan, ya, dari sebuah hadis, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Nabi SAW mengulangi 3 kali. Yang namanya takwa itu di sini, ya, di hati. Ya, beliau 3 kali mengulangi. Namun hadis ini kalau difahami dengan sepintas, dengan tidak mengarah pada penjelasan ulama, maka kebanyakan dari kita akan keliru memahaminya. Jadi orang
misalnya ini prakteknya ya, minta maaf, misalnya tidak tutup aurat, mau yang laki celanaan pendek atau yang perempuan tidak menutup aurat, kemudian mengatakan apa? Yang penting hatinya. Nah ini kan salah memahami takwa menurut definisinya bisa, padahal tidak demikian. Jadi tetap konsekuensinya yang laki atau perempuan menutup aurat. Adapun kadar ketakwaan kita memang tidak ada yang bisa mengukur, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka mendefinisikan namanya takwa. Ya. Mereka berkata apa? At-taqwa wa an yuta'a fala yuqsa wa an yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Ada 3 dari sahabat ini. Yang namanya takwa itu adalah Allah ditaati, tidak dimaksiati. Ya. Ditaati, ada perintah Allah, makanya kata Ibnu Mas'ud di lain kesempatan beliau mengatakan, kalau kalian mendengar bacaan Al-Quran dibacakan pada kalian, ya ayyuhalladzina amanu asli sam'ak, jadi buka telinga kalian lebar-lebar. Karena apa? Setelah itu pasti ada perintah yang harus kalian tegakkan atau larangan yang harus kalian jauhi. Kita ini diseru kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti kewajiban ini. Tapi berapa banyak yang tidak terpanggil dari masyarakat kita? Ya, justru ayat ini berlalu begitu saja. Terbukti apa? Terbukti kalau kita siang hari Ramadan nih ya, siang hari Ramadan, bagaimana sholat? Tidak ada bedanya sekarang ini Ramadan dengan tidak. Dulu saya masih kecil, masih ingat betapa sakralnya Ramadan ini terasa. Orang itu mau minum, mau makan, ketahuan orang, kelihatan orang malu. Dulu yang disenandungkan itu bukan agama, tapi apa? Adat ketimuran. Malu. Yang lain pada puasa ini makan minum seenaknya. Warung-warung mau buka juga merasa malu. Akhirnya pintunya tuh yang terbuka, atau yang kelihatan kakinya aja yang makan, ya orang-orang di dalam itu. Tak kelihatan mukanya malu. Apalagi merokokan. Dan sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sekarang ini ada himbauan apa? Ada himbauan yang puasa suruh toleran sama yang enggak puasa. Ini kan kebalik, keterlaluan, ya kan? Ini di antara apa? Pergeseran. Bagaimana kalau kita melihat ya 20-30 tahun yang lalu tidak seperti ini bangsa kita, sehingga moralnya itu juga bergeser. Allahul musta'an. Jadi kalau ada perintah laksanakan. Ini kita disuruh orang yang beriman. Yang tidak beriman ya sudah. Kemudian kata sahabat tadi apa? Wa an yudhkar fala yunsa. Allah itu senantiasa diingat, jangan dilupa. Senantiasa berzikir. Ciri orang yang beriman itu mengingat Allah, berzikir padanya pada saat dia berdiri, duduk, atau bahkan berbaring. Ya, di jalan, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan zikir yang masyhur. Banyak sekali dari Nabi SAW. Entah itu dengan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang ini dibawakan dan 2 kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat di timbangan, disenangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tasbih subhanallah, ada Allahu Akbar. Ya, sunnahnya ini kan Malang kan gini wilayahnya. Nah, pada saat nanja itu kan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya pada saat turunan, nah subhanallah, subhanallah. Kita melihat pemandangan. Tapi adakah yang mengingat? Jadi kalau kita ingin tahu ketakwaan kita di situ. Anjurkar fala yunsa. Allah diingat, tidak dilupa. Wa yushkar fala yukfar.
yaitu Allah disyukuri, jangan dikufuri. Nikmat Allah itu tidak terhingga, kita tidak bisa menghitungnya, terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, melimpahnya makanan luar biasa, sampai ke buang-buang. Kita akan ditanya tentang itu. Dulu Nabi SAW itu suatu malam keluar rumah. Ternyata di jalan ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ma akhrajakuma, apa yang buat kalian berdua keluar, kata Nabi. Al-ju' ya Rasulullah. Lapar. Wallahi ma kharajtu illa ma akhrajakuma. Aku tidak keluar melainkan yang buat kalian berdua keluar. Maksudnya apa? Nabi lapar juga. Sampai akhirnya dijamu oleh salah seorang sahabat. Ya, ketemu di jalan. Kemudian ketika selesai makan, Nabi SAW membaca ayat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini. Padahal jarang dirasakan, kan gitu. Kenikmatan ini akan ditanya pada hari kiamat. Ya, itulah ma'asyiral muslimin, bagaimana kenikmatan Allah Ta'ala. Adapun Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikannya dalam riwayat ada 4. Kalau tadi 3, ada 4 yang lain. Yang namanya takwa. Al-khawfu minal jalil, kata beliau, merasa takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kita merasa takut kepada Allah beda dengan takutnya anak kepada orang tua. Takutnya kita manusia kepada binatang buas. Ya, beda. Jadi merasa takut kepada Allah Subhanahu. Dalam artian apa? Kalau sudah sampai maqam ihsan, yaitu seolah diawasi oleh Allah, merasa senantiasa dipantau oleh. Nah, kita ini di zaman sekarang zamannya CCTV ini, ya. Bagaimana CCTV Allah itu lebih canggih sebelum manusia mengetahui ini, ya. Semuanya nanti bakal ada ditempatkan pada hari kiamat, ya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Nampak wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Jadi merasa takut kepada Allah itu bagian dari takwa. Kita ini masyarakat muslim, di depan kita rumah kita ada makanan di dapur dan semacamnya. Kita tidak menyentuhnya, bahkan kita mungkin tidak menolehnya karena iman kepada Allah. Beda dengan puasanya orang yang dusta. Ya, di depan manusia dia berpura-pura lemas, membuat bibirnya kering, tapi di belakang dia minum makan sepuasnya. Waliyadzubillah. Ya, jadi merasa diawasi Allah. Waridha bil qalil. Puasa juga membentuk takwa ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, antaranya adalah merasa rela dengan yang sedikit. Puasa sebenarnya membentuk kita untuk qanaah, merasa apa adanya. Kalau kita mengkaji sirah nabawiyah atau kitab-kitab fikih bab shaum, ya, bagaimana puasa kita ini sebenarnya banyak pelanggarannya. Di samping kita terlalu boros dalam hal ini. Lihat dalam riwayat bagaimana kana Nabi SAW idza afṭara bi rutabat fa in lam tajid fa bi tamarat fa in lam tajid hasawat. Nabi SAW itu kalau berbuka, ya, beliau itu berbukanya dengan kurma muda, itu yang mahal, elit. Kalau tidak ada kurma biasa, kurma yang hitam yang sampai kebanyakan ke kita, ya. Kalau tidak ada, Nabi SAW itu minum beberapa teguk air, selesai. Lah kita, ya apa nanti buka sama apa, beduk ini, bahkan seminggu sebelumnya persiapan, sebulan sudah dipikirkan, ya kan? Terus mau contoh dari Nabi, dari apanya ini kita? Akhirnya apa? Habis sholat, habis buka maghrib, pada ngantuk, lemes, tidak terawih, akhirnya nonton TV. Hasil dampak dari terlalu banyak makan, ya, bisa kita lihat. Kita mencontoh Nabi SAW, ya, kita hitung buka kita ini apa aja,
Kalau kita ini minta maaf, mungkin yang laki-laki mungkin bapak-bapak bisa ya, ibu-ibunya, ya, bisa enggak anak-anak kita, ya? Bagaimana Nabi SAW menyatakan dari sirah beliau seperti itu, sejarah beliau. Prakteknya dari sahabat sama seperti itu, ya. Kalau kita nih di masjid, misalnya masjid ini, bukannya hormat toh, ada yang datang enggak? Subhanallah, ini banyak sekali ya. Bahkan saya di sebuah masjid itu ada yang bawa sudah sepuh bawa anak. Takmirnya mengatakan sudah mau membagi nasi ini habis salat. Mengatakan tunggu ya Pak. Dia minta cucunya dikasih. Tunggu ya Pak, dapat bagian, takut kurang. Tetap ini orang yang ngomong lewat, ada yang lain panitia kasih. Kurang apa? Kurang terasa. Bagaimana? Ya, kamu tidak puasa kan anak-anak itu. Kenapa kita dihidupkan dengan itu? Ini habis dapat pulang, subhanallah. Inilah masyarakat kita. Ya. Jadi masyarakat meraih takwa itu tidak mudah. Meraih takwa itu praktiknya sulit. Ya. Jadi betapa kita ini dalam urusan yang satu ini ridha bil qalil, merasa rela dengan sedikit, tak semuanya sanggup. Ya. Puasanya siapa sih sekarang seperti Nabi? Ya. Beliau itu tidak memikirkan tentang apa ada ya, tidak ada. Sudah. Ya. Nah itulah ya bagaimana Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian wal amalu bit tanzil. Di antara jenis takwa kata Ali yang ketiga itu mengamalkan Al-Quran. Kita ini banyak sekali punya kewajiban seputar Al-Quran. Di antaranya membacanya. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Ini sudah lewat separuh. Ada yang khatam enggak? Dari kita. Kita ini masyarakat muslim minta maaf ini sekali lagi, khususnya yang muda, ya. Kita ini betul-betul dilalaikan dengan yang namanya HP. Namanya HP. Ada dialog antara seorang kakek dan cucunya. Kayak gimana sih kakek dulu sama Al-Quran? Orang-orang dulu gimana? Kata sang kakek, nak, kalau kamu ingin tahu, interaksi kami dengan Al-Quran sama seperti kalian dengan HP sekarang, dibawa kemana-mana. Tidak pernah malu. Dan sekarang yang kita apa? Di masjid aja tidak bisa, tidak pegang HP. Subhanallah. Hanya berapa menit? Berkisar paling hanya 1 jam. Tidak bisa kita lepas dari. Wallahi tidak ada habisnya masyarakat muslim kita ini. Kita tanya sekarang diri kita, melek mata, cuci muka apa ke HP dulu? Ke HP, lihat WA. Soal takut ketinggalan. Setelah itu kita berbuat apa? Merubah keadaan? Sedikit dari kita yang mau membaca Quran, apalagi di bulan Al-Quran semacam ini, ya kan? Kita, oh ya, ada Al-Quran digital, Allah tidak sama dengan kita membaca dari ini. Alat yang mesti kita buat ngomong, ya, ngobrol, atau melihat video, atau membaca surat, terus membaca Al-Quran di situ. Nanti kita bawa ke toilet. Pernah saya, ya, pas dibawa ke toilet, mendering, Qul a'udzu birabbil falaq. Suaranya Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ini? Kita ini tak sadar soal dia maju dengan teknologi sekarang, HP dengan sekarang kita maju. Maju apa? Apa itu tidak merendahkan Al-Quran? Kita tidak pernah berpikir ke sana. Apa seperti itu? Ya, apa kita seperti itu? Jadi inilah bagaimana masyarakat kita melihat, oh, Islami, deringnya pakai Al-Quran, pakai Murattal. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan sekarang diharamkan dari fatwa para ulama di Timur Tengah menyatakan haram. Al-Quran diturunkan bukan untuk
menjadi nada deru. Bukan itu seperti itu. Ya, ini banyak. Pelanggaran kita ini banyak enggak? Ya, pelanggaran kita ini banyak enggak? Jadi subhanallah, urusan yang satu ini membuat kita dengan Al-Quran, ya, bagi umat Islam dulu sama seperti kita dengan hati sekarang. Ya, gatal tangannya kalau di, tangannya kalau di tidak bisa. Tak sadar kita bahwa jasad kita merdeka, tapi akal kita dijajah. Itu yang disebut dengan al-qasul fikir. Ya, tak peduli masyarakat kita kalau mau ikutan grup itu, ya. Subhanallah, saya di masjid ini dimasukkan, subhanallah, di Ramadan justru banyak lebih aktif. Sebelum Ramadan tidak ada. Berarti kan, oh ini tidak ngaji apa gimana orang-orang? Saya tanda tanya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak terkecuali, minta maaf kadang diustadkan. Saya kan ada juga dari grup itu. Banyak sekali Ramadan, Allah, ini mereka pada zikir, pada ngaji. Terus ada yang merasanya orang sana, manusia. Kalau sudah kumpul, banyak yang lupa. Hati-hati kita dengan pose HP, ya. Kita manfaatkan yang manfaat. Kalau sudah kita tahu jadwalnya sudah, ya. Kalau kita sudah ambil perlunya sudah tahu. Allah kita sekarang ini dijajah. Akal kita dijajah dengan yang satu ini. Jadi ma'asyiral muslimin, kewajiban kita seputar Al-Quran di bulan Ramadan banyak sekali. Ya, al-amal bil tanzil, wal ridha bil qalil, rela dengan yang sedikit. Tadi sudah disinggung masalah rela dengan yang sedikit ini, bagaimana praktiknya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu bersiap-siap untuk hari esok. Urusan dunia tidak ada habisnya, ya. Mau jadi apa? Orang kalau sudah punya, kata Nabi SAW, manusia itu kalau dikasih 2 lembah emas, 1 ingin lembah kedua, punya 2 ingin lembah ketiga, punya rumah ingin rumah kedua, ketiga, tanah demikian. Makanya kadang kalau difikirkan, ya, saya pernah diomongi, ya, salah seorang, ada tanah, mau apa ngejar-ngejar tanah terus? Yang dibutuhkan cuma 1 kali 2 meter. Selesai. Tidak ada habisnya. Di masjid masalahnya, habis itu baru diam. Itulah manusia. Jadi ma'asyiral muslimin, praktek takwa itu sulit, ya. Akan tetapi kita selaku manusia, kita ini berusaha. Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita ini lupa, ya. Karenanya sekali lagi momen Ramadan untuk mengasah ketakwaan kita ini adalah momen yang jangan kita lewatkan, ya, jangan kita lewatkan. Akan tapi kita berusaha untuk mengisinya, dan mudah-mudahan Allah Taala membimbing kita dalam masalah ini dengan senantiasa menimba ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara orang-orang yang bisa mendengarkan perkataan yang baik, kemudian menyerapnya, kemudian menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.